Halo, selamat datang di channel Sasonoto. Sekarang gue udah selesaiin course yang kelima dari Google Data Analytics Certificate ini, yaitu Analyze Data to Answer Questions. Nah, gue sekarang lagi ngikutin program Google Data Analytics di Coursera. Jadi kalau kalian mau tahu course yang sebelumnya, bisa cek link di deskripsi. Oke, langsung aja kita lihat apa aja sih isi dari course yang kelima ini. Oke, sekarang gue udah selesaiin course yang kelima, Analyze Data to Answer Questions. Ini course yang kelima dari 8 dari program Google Analytics Professional Certificate. Kita langsung aja ke minggu pertama. Let's organize ya. Seperti biasa di minggu pertama ini pasti dimulai dari course syllabus. Langsung ke Data Analytics Basics. Di sini ada video dan ada juga latihan ya, quiz untuk praktis. Kemudian ya yang bagian pertama ini kita dikenalkan dengan pentingnya organisasi data dalam menganalisa ya. Pasti kita melakukan sort and filter. Nah, filter ini bermanfaat juga untuk menemukan data yang error dan outlier agar bisa dibenerin sebelum menganalisa lebih lanjut. Ya, manfaat dari filter data, kita bisa benerin data, terus dilepas filternya, maka data bisa terorganisir seperti semula ya. Sedangkan sorting itu kita pakai untuk mengurutkan data. Misalnya urutin dari besar ke kecil atau sebaliknya. Sort data di spreadsheet. Nah, ya kalau sort data in spreadsheet sih kurang lebih ini tentang cara nge-sort di file spreadsheet seperti Excel atau Google Sheet ya. Nah, kemudian sort data using SQL. Nah, kalau SQL ini tentang cara nge-sort data pakai SQL. Ya, minggu pertama itu aja sih. Terus minggu kedua baru kita mulai convert and format data ya. Nah, di sini kita mulai mengolah datanya itu di format sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya yang paling umum itu kita ngubah data teks ke format yang seharusnya. Misalnya ada string to date, string to numbers, atau menggabungkan kolom, number to percentage gitu kalau kita mau memperlihatkan persentase. Kemudian ya ini kalau transform data di SQL ya, ini tentang cara gimana caranya kita transform data di ini ya, di semacam database management system gitu ya. Jadi pakai bahasa SQL kita. Jadi ada fungsi cache. Ya, ada select cache, ini berbagai macam contohnya ya. Gitu. Ya, ini penting banget sih. Karena seringkali kita dapat data yang nggak ready untuk dianalisa ya. Jadi harus di cleansing dulu. Nah, ini penting banget sih. Langsung ke bagian combine multiple dataset. Nah, untuk combine multiple dataset ini sih bagusnya itu ketika kita pengen menganalisa database atau data yang tabelnya lebih dari satu ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi concat atau concat underscore ws atau concat with. Nah, concat ini jadi kita ngegabungin dua teks. Ya, ini sebenarnya gue pernah pakai ini ya, fungsi concat ini ketika gue pengen VLOOKUP tapi
pakai SQL. Nah, jadi kita bikin primary key yang baru. Nah, caranya itu pakai select concat ini ya. Ya, penting juga untuk diketahui ya. Kemudian getting support during analysis. Nah, ini tentang penjelasan kita untuk menggunakan shortcut di keyboard ya, karena ya untuk menghemat waktu sih. Karena kita ngoperasiin Excel atau Google Sheet itu lebih enak memang pakai keyboard daripada pakai mouse gitu. Jadi kalau mau menghemat waktu ya lebih baik kita belajar beberapa shortcut di Excel atau di Google Sheet ini ya. Ya, itu dia minggu yang kedua. Kita langsung ke minggu ketiga. Ya, di minggu ketiga ini kita baru mencoba VLOOKUP ya. Jadi setelah tadi datanya udah di cleansing, nah sekarang kita baru mencoba mengolah untuk menarik kesimpulan ya. Jadi biasanya itu kita lakukan VLOOKUP kalau kita mau mencoba mengambil kesimpulan atau menggabungkan data yang tidak ada di database yang ada di data di tempat lain gitu ya. Nah, di sini konsep utama dari VLOOKUP itu ini ya. Jadi VLOOKUP ini Excel function yang paling sering juga kita pakai dalam menganalisa. Jadi penting juga untuk dipahamin ya. Di sini ada keterangan atau cara gimana kita mau makainya. Di sini ada ini ya, komponen-komponennya, sintaksnya. Nah, terus kalau kita untuk menghindari NA, nah kita bisa pakai fungsi if NA ya. Kemudian use joins aggregate data in SQL. Nah, di sini kita belajar untuk menggunakan alias untuk SQL untuk bikin nama kolom yang sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi setelah kita olah pakai SQL, terus hasil kolomnya itu ya kita kasih alias gitu. Nah, ini cara-caranya. Misalnya ini ya, dari table workday, terus employees. Nah, kita namakan kolomnya employees gitu. Kemudian join. Nah, di sini kalau kita mengerjakan data yang lebih dari satu table, nah kemungkinan kita akan memakai fungsi join ini ya. Jadi ini ada contoh diagram Venn atau untuk memvisualisasi apa yang terjadi kalau kita mencoba inner join, kemudian ini left join, ini right join, dan full outer join ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh query-nya di SQL. Kemudian work with subquery. Work with subquery yang maksudnya itu kita membuat query di dalam query. Nah, ini penting juga ya menurut gue ya, karena setelah gue pelajaran ini, gue jadi bisa beralih yang sebelumnya kadang bolak-balik antara Excel dan SQL. Nah, sekarang gue udah bisa pakai full SQL karena udah paham ini ya. Udah paham ini. Jadi step by stepnya itu kita bisa
cukup query dari SQL dan data hasil olahannya itu udah bisa langsung dipakai untuk visualisasi ya. Kalau kita udah paham subquery ini, ya keren sih, mantap. Itu dia minggu ketiga. Sekarang kita lanjut ke minggu keempat. Get started with data calculation. Nah, ini adalah fungsi kalau kita punya beberapa kondisi gitu ya. Nah, ini yang biasanya kita pakai sum if kalau kita punya satu kriteria, sedangkan sum ifs itu dia punya banyak kriteria. Nah, ini contohnya sum if satu doang kriterianya, sedangkan sum ifs bisa banyak gitu ya. Nah, ini juga sama count ifs. Ya, bermanfaat juga ya, apalagi kalau kita udah paham count ifs ya kita nggak perlu lagi pakai count if sebenarnya, karena count ifs ini lebih fleksibel gitu. Kemudian pivot. Nah, ini padahal gue udah selesaiin ya, tapi kok nggak ke checklist. Biarin aja. Nah, pivot juga termasuk fungsi yang paling sering gue pakai ya, atau fitur yang paling sering gue pakai di Excel. Ya, ini karena ini gampang sih kalau misalnya kita udah punya data yang bersih, kita pengen cepet tarik kesimpulan ya gampang, tinggal pivot aja, jadi bisa ketahuan misalnya ini tahun berapa yang jumlahnya berapa gitu. Jadi bisa lebih cepat ya kalau pakai pivot itu. Terus kita juga bisa istilahnya tuh slice and dicing gitu. Jadi misalnya ini departemen toys, itu nanti bisa di breakdown lagi toysnya itu apa aja. Nah, itu bisa kalau kita pakai pivot ya. Nah, ini cara menggunakan pivot untuk analisisnya. Nah, ini step by stepnya sih. Filter, format, dan sebagainya. Kemudian di sini kita akan latihan menggunakan SQL calculation ya. Nah, ini contohnya kita kalau mau mencoba mengolah data dari Kaggle terus di-upload ke BigQuery ya. Nah, di sini ada contoh avocado data. Ya, kalian boleh coba latihan di sini. Kemudian data validation process. Nah, untuk memastikan bahwa data yang kita akan olah itu udah valid, nah kita perlu melakukan proses validasi data, yaitu, nah ini dia contoh urutannya ya, tahap-tahapannya dimulai dari tipe data range, data constraints, data consistency, data structure, dan validation code ya kalau kita pakai bahasa pemrograman. Nah, kemudian ada learning log seperti biasa. Terus using SQL with temporal tables. Nah, ini juga bermanfaat banget sih kalau kita mau pakai SQL ya. Karena gue ya ibaratnya temporary tables itu table sementara ya, tapi nggak ngerubah table aslinya. Nah, ini simulasinya contohnya. Misalnya kita punya data raw datanya tuh di yang hijau ini. Nah, tapi sebelum kita mau ambil kesimpulan, kita cleansing dulu, dibikinin temporary table-nya, kemudian kita olah lagi ke table yang siap untuk kita report gitu ya. Jadi ya bermanfaat banget sih ini ya. Kemudian yang terakhir, guide to SQL ya. Nah, ini kalau kita mau mempelajari lebih lanjut tentang SQL ya, di sini udah disediain file PDF-nya. Jadi yang SQL
Di course ini sih ya kira-kira masih basic aja ya. Jadi supaya kita udah cukup pengetahuannya supaya bisa make SQL ini untuk melakukan analisa. Ya itu aja sih ini isi course yang analis data atau answer question ini. Ya, course 5 dari 8 Data Analytics Program Certificate. Terima kasih kalau kalian udah nonton sampai habis. Ya, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.